kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Doh, ulangi, ada yang sibuk ngambilin makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun saga, daun salam. Ulangi balik, daun salam, daun saga. Daun salam, insya Allah masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimasukin ke rantang. Mantap. Yang jawab salam insya Allah nggak pada punya utang. Amin. Amin ya robbal. Alamin. Salam yang terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan anandaka jadi anak yang soleh, Amin. hafid Quran, Amin. banggain orang tua, Amin. dan mudah-mudahan jamaah yang hadir semua pada murah rezekinya, Amin. keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Amin. anaknya soleh soleha. Mudah-mudahan yang belum haji ke Mekah Madinah bisa haji ke Mekah Madinah. Amin. Kabul. Mekah Madinah insya Allah pada bisa beli tanah. Amin. Syukur-syukur pada bisa bikin rumah. Amin. Punya besan Pak Lurah. Asal jangan suami istrinya nambah. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar sahibul bait, sahibul hajat yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Juga ketua majelis taklim beserta pengurus yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para asatidzah, ibu hajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ketua RT kita yang hadir, para sesepuh, orang tua kami yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, semuanya insya Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memberikan ceramah atau wejangan agama, terlebih dahulu saya akan berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, tak cinta maka tak berbalik dulu. Tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah saya gurunya Aka ya di SDIT Mutiara. Kebetulan saya di sana alhamdulillah jadi penasehat dan pembimbing guru-guru di sana. Sudah ya kurang lebih 3 tahun ngajar di SDIT Mutiara yang dulunya di Abdi Negara. Yayasan Abdi Negara kurang lebih 23 tahun ngajar di sana. Ternyata diminta sama almarhum Bapak Haji Soleh Sidik untuk memberikan banyak ya wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan untuk dewan guru.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada panjang umur, murah rezekinya, lancar urusannya, anaknya soleh-solehah semua, lingkungannya barokah, dan dicukupkan rezeki yang halal, yang banyak buat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya ceramah nggak lama, ikan sepati, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat bagus, nggak usah bertele-tele. Karena kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelakut, takut lama-lama ngaji jamaah pada ngantuk. Iya, burung pelatuk makan ular, takut kalau jamaahnya pada ngantuk, khawatir pada Diler. ya, makanya nggak usah lama-lama ceramah, insya Allah sampai jam 1 siang. Kalau saya lihat si ibu bapak nih wajahnya wajah ikhlas duduk di majelis taklim, amin. Amin. Iya, emang godaannya duduk di majelis taklim tuh masya Allah pada pegel bu. Nah, cuman mohon maaf ya, kalau ibu-ibu kan bebas mau nyelonjor bebas. Iya, yang penting tahu diri aja. Kayak kemarin saya ceramah bu, ada zaman nyelonjor depan saya. Muhammadur Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Saya tadi telepon sama Bunda Raka. Bu, alamatnya di mana? Al Istiqomah. Ustaz, ada perumahan belok kiri. Bah, itu Istiqomah tuh alhamdulillah teman saya, Ki Haji Anwar Salim. Itu sahabat saya seperjuangan. Ya, pernah saya ngajar juga di sini. Di pesantren enggak lama, tapi karena kesibukan. Jadi sahabat dekat saya, setiap malam Jumat ceramah bareng di Majelis Taklim. Al-Maghfurlah Ki Haji Anwar Salim, semoga beliau diampuni dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mungkin ibu-ibu ada yang udah tahu ya Bu ya. Di Mustika ya Bu ya. Iya, di Mustika saat Allahu Akbar Bu, mudah-mudahan kita ketemu bukan hanya di dunia tapi dalam surga. Amin. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu semua wajah pada ahli surga semua. Kelihatan wajahnya pada bening-bening, pada bercahaya karena sorotan cahaya matahari. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salut saya kalau ada anak muda semangat main hadroh Bu, nyari mantu yang tabungnya gede, tabungnya gede. Udah punya calon belum? Ustaz, anaknya 3, perempuan 2. Insyaallah mertua bakal mulia, amin. Tinggi-tinggi mana? Dari mana itu yang kalau pas zuhur dia ajar. Kan kalau ajar di masjid tuh siapa sih mantunya Ustaz Amin? Ke bawah. Ono yang main hadroh, yang vokal hadroh siapa ono? Mantunya Ustaz Amin. Iya. Ono yang anu jago siapa? Enak aja Ustaz. Makanya diseleksi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya Bu, dipertemukan atas izin Allah. Qadarullah, Allahu Akbar. Orang kalau rajin ngaji Bu berkah. Saya dari kecil dibawa sama ayah bunda saya, kebetulan guru majelis taklim ya. Ayah bunda saya itu guru majelis taklim, setiap hari mesti ada jadwal majelis taklim. Dan saya anak bungsu. Saya dibawa tiap hari ke majelis taklim, makanya saya hafal makanan majelis taklim. Biasanya di dalam snack itu biasanya ada lemper,
Ada Lontong. ada lontong, bakwan, kacang permen. Iya ada juga biasanya. Makanya hafal Pak Ustadz orang dari dulu ke majelis taklim. Dan biasakan kita hadir di majelis ilmu supaya diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Orang yang duduk di majelis taklim satu adem. Bisa lihat ibu-ibu bapak-bapak nih wajahnya pada adem semuanya. Kelihatan wajah-wajah nggak ada masalah. Amin. Amin. Wajah-wajah pada banyak duit. Amin. Ada yang aminnya kecil. Amin. Kelihatan nggak punya duit. Enggak kuat, Dad. Lagian mohon maaf kita nggak perlu curhat sama orang nggak punya duit nggak punya beras. Curhat ke Allah. Pagi-pagi jam 7 ambil air wudhu, gelar sejadah, ngadep kiblat, sholat duha. Orang yang rajin sholat duha nggak mungkin fakir, nggak mungkin miskin. Amin. Kan ibu katanya pengen jadi orang semua. Biar rumahnya tingkat. Amin. Mobilnya mengkilat. Dompetnya isinya berlipat-lipat. Amin. Kalau pagi sarapan ketupat. Punya suami istrinya. Rajin sholat. Rajin sholat. Belum apa-apa. Udah subuh aja mau Ustaz. Rajin sholat, rajin sholawat. Pagi-pagi sambil nyapu. Tolal badru alaina min saniyatil wada. Halamannya bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, pahalanya tambah. Itu mah pagi-pagi. Di mana, di mana, di mana. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kewajiban orang tua alhamdulillah ketika anaknya sudah siap untuk dikhitan, khitan. Karena itu adalah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya memang sunnah, tapi mendekati wajib sunnah muakkad. Kenapa dianjurkan untuk berkhitan? Supaya sholat kita nisah. Sebab kalau belum dikhitan, mohon maaf, itu dalam kondisi ada najis di ujung, ya dakarnya di kulfahnya itu. Maka yang harus dikhitan dipotong, ya. Ujung alat kelamin laki-laki supaya suci, supaya bersih ketika istinja. Baru sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat sahnya seorang sholat harus suci badan, pakaian dan tempat. Makanya dikhitan anak kita alhamdulillah. Perempuan juga sama bu, dikhitan sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khitan ini adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu tahu nggak, bapak tahu nggak, Nabi Ibrahim khitan itu usia 80 tahun. Boleh. Ya belum tahu saya. Ini menurut riwayat begitu bu. Yang nanya aja sama Nabi Ibrahim. Bil kudum, betul dengan golok. Kampak hati. Jangan rahimakumullah. Kalau orang Sunda Pak, mohon maaf, masih kecil-kecil tuh. Kalau hadisnya dikhitan anak kita usia 7 hari dari kelahiran, atau 14 hari, atau 21 hari. Makanya orang Sunda tuh alhamdulillah tuh ya. Nah teman saya orang Jawa lulus SMA Sunat. Iya teman saya tuh mau kuliah. Yang nanya sama saya, Ustaz boleh nggak sunat? Boleh. Emang perlu disunat orang Islam? Sunat aneh kita supaya sempurna. Dan orang kalau sudah dikhitan adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya adalah dijaga kesehatannya oleh Allah, perkembangan tubuhnya akan semakin baik. Jamaah rahimakumullah. Kewajiban orang tua setelah mengkhitan anaknya tadi memberikan pelajaran akidah, ibadah, akhlakul karimah. Akidah yang kuat kepada anak kita. Makanya saya ingetin sama ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau memang anak tuh pakai agama, pakai ya Al-Quran, pakai
solawatan. Itu mah nimang anak, mohon maaf ya Allah, kasihan bocah itu. Nimang bocah pagi-pagi di depan rumah, depan pintu. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Lah bapaknya nggak terima anak gua sama lu. Allahu Akbar. Salam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Itu makan orang Sunda lagunya. Remaja kenapa muda lari ke Jawa Tengah, gundul pacut culeman coba lari ke apa namanya Betawi, kita nonton pagi-pagi yang rahimakumullah Al-Quran dibaca, sholawat dibaca, insya Allah si jabang bayi akan meresapi kalimat itu sehingga nanti kalau besar dia menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang penurut. Amin ya Rabbal alamin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Bahkan saya ingat ibu saya kalau saya mau menjelang tidur mesti dibacain Al-Quran, surah Al-Mulk sampai selesai, Ar-Rahman sampai selesai. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya putra putri ayah bunda kami semua alhamdulillah berkecimpung di agama, semua punya madrasah, semua ngajar, semua jadi guru majelis taklim. Kenapa? Doa orang tua kepada Allah itu tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita tidur, suami kita malam-malam jam 9 belum tidur, melotot loh. Ibu sholawatin, mama sholawatin ya biar cepat tidur. Bapaknya lagi longo, ayo diam. Ya, disolawatin ayahnya, masya Allah luar biasa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. 3 kali insya Allah suami kita langsung tidur. 3 kali nggak tidur malam lotot. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mubarakah ini. Diminta doa sama sahibul bait supaya anaknya jadi anak yang soleh. Amin. Kita juga semua yang hadir punya anak soleh-soleh. Sebab apa jamaah rahimakumullah? Anak soleh dan soleha ini adalah investasi kita. Belum disebut orang tua yang sukses kalau orang tua belum bisa mengajarkan anaknya untuk mengenal kepada Allah. Kenalkan kepada anak-anak kita kemahakuasaan Allah, kemahaesaan Allah, kemahamuliaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya titipkan ke Pak Ustaz, suruh ngaji. Karena namanya Pak Ustaz mesti ngajarin ilmu agama. Jangan anak yang rahimakumullah saben hari nggak pernah datang ke musola, nggak pernah datang ke TPQ Al-Quran. Yang ada nonton TV, mainan lulu sama yang lain yang nggak mau dekat sama Allah. Jangan berharap kita bakal disenengin sama anak kita. Anterin ke Pak Ustadz, nitip ke Pak Ustadz. Jangan anak datang ke Pak Ustadz, datang doang nggak pernah dititipin. Jangan. Assalamualaikum Bu Ustazah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini nitip anak saya ya, mau belajar Iqra. Nitip, cuma jangan nitip doang, ada pengertiannya. Datang ke Pak Ustadz, Ustadz sih mohon maaf ya Bu ya, saya datang ke sini mohon maaf lillahi ta'ala, tidak ngarepin apa-apa, benar, karena saya nyari Amplop. nyari amal. Itu mah amplop urusan sahibul hajat. Ibu masuk ke zona aja mau. Iya. Kenapa? Yang
semua ini butuh doa ke duit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Butuh doa ya lah, udah tinggal sini. Iya, supaya mau pulang-pulang bawa berkah lagi. Ada aja. Bu, mohon maaf ya. Kadang kita nih apa seutuh nama Ustaz. Ibu yang rahimakumullah, ini lingkungan bisa aman karena ada ustaz di lingkungan itu. Ada ustazah di lingkungan itu. Selama lingkungan masih ada Quran dibaca, selama masih lingkungan ada anak-anak belajar Al-Quran, kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i, bahkan kata Imam Nawawi, maka lingkungan akan dijamin berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf, kudu senang sama ustaz sama ustazah. Itu mah ada ustaz lewat bawa map disindir. Ustaz bawa map disindir. Jangan-jangan sumbang. Ini ustaz habis fotokopi kakak. Disuguhin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang-orang yang selalu dia suka ke majelis ilmu, termasuk anak-anak kita datang ke majelis ilmu, itu di samping dinilai fisabilillah juga ada nilai silaturahim. Makanya yang namanya silaturahim ini berkah hadirin. Orang silaturahim itu pada panjang umur, amin. Ini mudah-mudahan jamaah yang hadir pada panjang umur. Sampai 80 tahun. Sampai 150. Enggak ada. Ya udah pokoknya mas kasihnya aja deh ya. Jangan kayak ada orang sebelah sono. Ya sama minta supaya panjang umur sampai 1000 tahun. Kata saya, Bu, iya ibu minta doa 1000 tahun. Takutnya orang udah pada nggak ada. Kalau orang udah pada nggak ada, ibu melutang lantung sendirian, Bu. Nanti mati nggak ada yang mandi. Iya kan? Khairul umur awsatuha, perkara yang baik yang senang. Panjang umur banget sampai susahin orang, nyusahin anak cucu jangan. Muda banget jangan. Benar nggak? Saya masih ya kapan aja, benar. Yang penting saya bawa iman ya Allah. Yang penting saya husnul khatimah ya Allah. Kan yang namanya mati nggak kenal usia. Kadang lagi makan mati, benar nggak? Ada yang di kendaraan di mobil kemarin, di mobil Bu, mobilnya nyala, orangnya mati. Di YouTube lagi baca Quran, mati Bu. Penceramah lagi berdiri, mati. Makanya saya dari tadi duduk aja. Bukan takut mah. Takut pingsan. Itu mah urusan Allah. Yang penting niat karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah karena. Makanya lagi sholat Allah, bukan sholat nunggu iklan. Itu mah sholat nunggu iklan. Giliran habis air ambil air wudhu pakai makan lah, dinyalain lagi TV-nya. Udah mulai lagi sinetronnya butuh. Oh, pengalaman gimana? Giliran sholat, Sapi nggak mau ketinggalan sinetron si Andi. Itu nonton TV-nya, sholatnya depan TV, TV-nya sebelah sholat. Ada nggak ibu yang model begitu? Mana orangnya, mana orangnya? Terusin. Kapan sholat khusus untuk Allah? Ibu jujur nih, suami kita bawa duit 100 juta. Pas setengah 6 lagi ngitung duit 100 juta, baru 3 juta. Ajan maghrib, ibu ngelanjutin ngitung duit apa gelar sejadah sholat maghrib dulu? Ya Allah, melanjutin ngitung duit sama. Allahu Akbar, kalah sama duit, kalah sama mobil baru datang depan garasi. Allahu Akbar, mobilnya cakep,
dilus-lus tuh mobil. Senengnya bukan main itu lihat mobil baru, tapi Allah manggil kita hayya 'alas shalah. Kita masih asik dengan mobilnya. Mohon maaf, ini orang belum syukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah Allah dengan mobil. Baru beli tanah, ngukurin tanah, masjid samping itu tanahnya. Ajar dikumandangkan. Bo ya syukur sama Allah. Masuk waktu zuhur, dia dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya bisa beli tanah. Mestinya berhenti sejenak, masuk ke rumah Allah, habis sholat zuhur baru sujud syukur di hadapan Allah. Ini orang yang bakal dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo? Ibu kenapa melototin saya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita luruskan ya. Inna salati, sesungguhnya salatnya karena Allah, wa nusuki dan aktivitasnya karena Allah. Ibu pagi-pagi Masya Allah luar biasa. Kalau hitung-hitungan pahala, ibu-ibu sama bapak-bapak banyakan ibu-ibu pahalanya. Ibu-ibu pagi jam 3 udah masak nasi, udah ngangetin air, udah persiapkan baju buat suaminya. Habis tahajud, habis sholat subuh nyiapin teh manis buat suaminya. Ibu jujur, jangan ada dosa di antara kita. Jangan ada dosa di antara kita. Ibu kalau pagi suami bikin teh manis, bikin sendiri apa dibikin ibunya? Bikin sendiri. Oh yang jawab 8 orang doang. PRT. Allahu Akbar. PRT, istri yang bikin teh manis buat bapak. Mohon maaf, bapak juga jujur nih. Kalau dibikin teh manis sama istrinya, sudah kita mengucapkan makasih sayang teh manis. Sering saya sampaikan di majelis taklim, bapak jangan pernah kita sungkan mengucapkan terima kasih istriku. Apa sih beratnya ngomong makasih? Ini yang jawab bapak. Masya Allah benar. Apa sih beratnya bilang makasih? Saya mohon maaf habis makan, kasih air sama istri, kasih baju seragam buat ngajak, saya bilang makasih sayang. Bener, serius, bener ya. Saya tuh romantis sama istri. Dengerin dulu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ganti aja berarti. Saya Pak, kalau minum nih. Saya kalau minum, saya contohin. Terserah, mau balik mah bebas, mau ngomong apa aja. Doa yang penting sehat. Orang sehat mah air putih aja enak, apalagi yang ada warnanya. Udah nggak usah repot-repot, nggak usah. Kalau ada keluarin. Minum, saya minum pakai gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Contohin ya. Kata Nabi nggak boleh sampai habis sunahnya 3 kali. Yang terakhir boleh habisin. Alhamdulillah. Lanjut Yang makan. penting sehat. Makan Ustaz, makan Ustaz. Yang penting sehat. Gue pak. Ini bedanya Pak Ustadz sama jamaah. Kalau Pak Ustadz cukup boleh minum doang, nggak boleh makan. Ini tapi ibu bapak mohon maaf jangan iri rezekinya Ustadz. Biasanya Ustadz mah beda. Kemarin saya kenapa di Mutiara Gading, dapat berkat 4. Udah nggak usah repot mah, nggak usah. Dapat berkat 4 besek. Beseknya doang. Bukan serius nih. Alhamdulillah 4 besek Bu. Romannya ada ibuku yang ngikainin saya. Bilang saya masukin campur di motor dia. Dengerin. Dia dicangkuin Bu di sini sama ibu tadi. Saya bawa besek 4. Di sini sama ibu tadi. Saya bawa besek. Iya. Di sini sama ibu tadi.
Tuhan paus. Ya Allah, kata saya, makanya berkah. Saya nyari tuh mantu besan Ustaz. Kenapa Ustaz itu berkah yang saya rasakan? Mohon maaf, gimana enggak berkah? 1 tambah 1 sama dengan 2. Mudah-mudahan punya menantu, punya besan yang bisa baca doa. Amin. 2 tambah 2 sama dengan 4. Habis baca doa pulang-pulang bawa rohmat. Jadi rohmat. 4 tambah 4 sama dengan 8. Kalau bawa berkat lumayan pagi-pagi buat 8 tambah 8 sama dengan 16. Habis sarapan ternyata lihat di belakang gak punya. 16 sama 16 sama dengan 3 dumut. Ternyata walaupun gak punya beras sama sudah tetangganya rumahnya mertua. Alhamdulillah. Minta mertua. Orang mertua yang baik. Jamaah rahimakumullah. Udah setengah 12. Ikan sepat, ikan gabus, ikan gabus. Setengah jam lagi. Ibu kuat. Saya yang kuat. Kenanya jamaah duduk Bu Anta. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita nih latihan sabar. Latihan sabar loh. Ini duduk di pengajian mau sabar banget. Duduk dengan tenang, ikhlas. Ibu mau pengajian datang ke sini, pamit nggak mas suami? Salaman nggak? Masih tidur. Bikin surat. Ya, Mama berangkat ngaji. Kalau mau sarapan, ya yang sudah disiapkan di meja makan. Masak sendiri. Assalamualaikum sayang. Begitu. Salaman deh. Jangan kayak sudah sono, masya Allah salaman nama suami nunggu Idul Fitri. Itu pun tunggu-tungguan. Sampai sore nggak ada yang ngalah. Inilah pentingnya silaturahim. Silaturahim dimulai dari diri kita dengan pasangan kita. Jangan pernah ada masalah di rumah tangga kita. Kalau ada problem, ada masalah, secepatnya akurin lagi. Mohon maaf rugi kalau kita diem-diem sama suami, rugi. Rugi. Kenapa Pak? Rugi. Punya suami yang diemin kita nggak enak. Istri diemin nggak enak. Bisa main. Saya bilangin tadi Pak, Mas, Ustaz, saya tiap pagi sarapan bareng suap-suapan sama istri. Romantis ya. Romantis. Walaupun anak saya udah kerja semua ya, udah jadi guru semua, saya tetap ingat masa-masa dulu. Waktu pengantin baru sama istri saya. Saya ingat lagunya Ida Laila. Apabila ku ingat selalu waktu hidup susah kita berdua makan sepiring kita bersama. Ini sunnah Nabi Muhammad. Ini dibilangin sunnah. Sepiring berdua suap-suapan sama istri, minumnya segelas bersama sama istri. Insya Allah anak-anak kita bakal lihat ayah bundanya rukun akur bakal ditiru sama anak-anak kita. Amin ya Rabbal alamin. Begitu. Duduk Pak Ustaz. Bu, duduk bareng sama istri. Ini saya ingetin nih, mohon maaf sama ibu-ibu, ingetin. Kalau suami lagi duduk di bawah di lantai nyambil ngopi, ambil makan kacang, ibu jangan duduk di atas bangku, suami di bawah. Nggak boleh. Terus ibu kalau mau buang angin tolong yang sopan, jangan ada suami. Ingetin dulu waktu pengantin baru, masya Allah ada suami dikitnya di samping, itu pengen buang angin ditahan sama saya. Sekarang udah punya anak satu,
Suaminya nggak terima juga. Anaknya sama. Kalau mau pun ngomong, maaf ya saya. Allahu Akbar. Benar ada cerita tuh. Suami tetangga saya Pak Ustadz, istri saya pulang dari majelis taklim mungkin ngempet kali ya. Itu kukunya ngempet. Ada saya Pak Ustadz, ya Allah. Allahu Akbar. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Karena waktunya udah siang, saya mohon maaf. Iya. Mohon maaf duhur saya masih di musola saya. Saya udah istiqomah, makanya ngajar juga di yayasan gitu. Saya yayasan insya Allah setiap jam 12 izin pulang, karena saya punya masjid di rumah. Amin. Punya madrasah diniyah di rumah. Amin. Gak disangka ya saya bakal punya tempat ibadah, bakal punya madrasah. Gak disangka saya di pesantren, mohon maaf, istiqomah. Saya dari pesantren pakai sarung, karena saya pesantren benar-benar masih sama ya, pakai sarung, pakai baju koko, sorban dari dulu nggak pernah lepas sorban. Ini sunnah kata Rasulullah. Barang siapa yang sholat pakai sorban, itu pahalanya lebih baik daripada 70 kali kita sholat tanpa pakai sorban. Sunnah pakai sorban. Yang kedua, apa manfaatnya sorban? Kalau pulang kegerimisan bawa mantel bisa membungkus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita duduk di majelis taklim kebetulan sahibul bait nggak ada plastik, bisa membungkus. Multi nih apa aja bisa. Baik, itu saja nanti. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Menjadi anak yang saleh. Amin. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita semua yang hadir, insya Allah yang belum haji, belum umrah pada haji umrah. Amin. Diberikan kesejahteraan rezekinya yang halal yang barokah dan banyak beribadah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ila baril akhir salli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi mulka fi mazid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati wajhika. Amin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa ahlana wa jirana من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر إنك على كل شيء قدير. ربي يسر لنا الزيارة إلى الحرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا الله برحمتك أرحم الراحمين. نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة يا الله في ديني والدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا الله قاضي الحاجات كافي المحمد دافع البلية رافع الدرجات شافي الأمراض يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمدلillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon rebatin. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah jeruk dan buah-buahan yang lainnya itulah semua nama-nama buah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman sekalian, kita telah mendengarkan majutul hasanah dan juga nasihat-nasihat dari guru kita.